Gabung lagi. Baik, saya ulangi kembali. Selamat datang untuk yang bergabung di pertemuan ini. Nanti kita akan melanjutkan ya pertemuan materi sebelumnya. Nah, untuk itu mari kita awali dulu dengan berdoa ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari hari ini bisa dimudahkan untuk memahaminya, kemudian diberikan kelancaran sampai selesainya pelajaran hari ini. Baik, silakan berdoa dulu, berdoa mulai. Baik, selesai. Nah, baik. Untuk kelas 12 MIPA 3 ini ya, dalam MIPA 3. Di pertemuan yang lalu kita sudah mencoba itu merumuskan untuk menghitung resultan dari medan listrik ketika ada dua buah muatan sumber dan titik pengamatannya di titik P ini membentuk sudut 90 derajat ya kalau dihubungkan tarik garis ke Q2 dan dia tarik garis ke Q1 sehingga untuk kedua medan ini menghasilkan vektor yang saling tegak lurus sehingga resultannya seperti itu. Nah, untuk kesempatan hari ini berarti kita akan melanjutkan yaitu untuk menentukan titik di mana total atau resultan dari medan listriknya nanti bernilai 0. Jadi kita akan mencari titik dengan resultan medannya 0. Titik ini dengan resultan medan listrik dan listriknya 0 ya. Oke. Kok bisa 0? Ya karena kita tahu medan listrik itu adalah besaran vektor sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Medan listrik itu adalah vektor. Nah, jadi hanya memungkinkan nilai dari resultan itu adalah 0. Nah, kapan atau di mana titik dengan resultan 0 itu? Sebentar, ada yang gabung. Oke. Yang pertama, kita akan mencari titik dengan resultan medan listriknya 0 untuk muatan sumber itu yang berbeda jenis. Yang pertama, ini untuk muatan sumber berbeda jenis. Ya, muatan sumber yang berbeda jenis. Jadi kalau misalkan ini saya gambarkan ada dua buah muatan sumber. Ini ada plus, kemudian ada muatan sumber yang lainnya min. Anggap saja ini adalah V1, kemudian ini adalah V2, kemudian ini terpisah sejauh F misalkan. Ini ya. Oke. Nah, maka kita nanti akan membuat perkiraan titik dengan resultannya 0. Jadi ada kemungkinan ada di sini di P1 atau ada di titik yang di antara dua muatan ini namanya P2, kemudian ada titik lagi ini P3 misalkan seperti itu ya. Jadi kita membuat dugaan dulu. Nah, kemudian ini kita akan menentukan arah dari medan di masing-masing titik. Di titik P1 ini, arah medannya dihasilkan oleh V1 karena ini muatan positif, berarti arah medannya adalah dia menjauhi. Menjauhi. Nah ini, jadi arahnya adalah sebelah E1. Jadi inilah medan listrik akibat dari muatan V1. Karena positif berarti menjauhi. Kemudian akibat dari muatan V2 itu negatif, berarti arahnya menuju ke muatan negatif. Ini ya. Ini adalah E2. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata vektornya itu arahnya berlawanan. Kalau arah berlawanan dari dua vektor, itu memungkinkan untuk bisa totalnya 0. Ya. Jadi ini di titik P1 ini memungkinkan
memungkinkan resultan sama dengan 0. Kapan itu bisa terjadi? Yaitu ketika E1 besarnya E1 bersama dengan besarnya E2. Tapi arahnya berlawanan seperti gambar itu, ya. Jadi E1 min E2 sama dengan 0. Jadi ada kemungkinan di titik P1 itu. Lalu bagaimana dengan di posisi P2? Mungkinkah resultannya 0, ya? Nah, jadi kalau di P2, E1-nya arahnya ke kanan karena menjauhi muatan Q1 yang bermuatan positif. Kemudian medan listrik akibat dari Q2 ini arahnya juga ke kanan karena menuju ke muatan negatif. Nah, ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan sini, ini arahnya sama ke kanan, maka tidak mungkin untuk resultannya 0. Jadi ER tidak mungkin 0, ya, karena arahnya sama. Jadi tidak masuk kandidat titik atau posisi dengan medan listrik 0. Kemudian yang terakhir di titik P3, di titik P3 ini E1 ke kanan karena menjauhi muatan positif. Kemudian kalau medan yang dihasilkan oleh Q2, itu akhirnya menuju ke Q2 karena muatannya adalah muatan negatif. E2 ini, ya. Nah, ini kelihatan arahnya berlawanan. Kalau arah berlawanan, ini memungkinkan resultannya 0. Ini memungkinkan resultannya 0. Jadi memungkinkan ER sama dengan 0. Kapan? Yaitu ketika E1 sama dengan E2 nilainya, ya. Kemudian E1 dikurangi E2 sama dengan 0. Berlaku seperti ini. Oke. Nah, lalu mana yang kita pilih, P1 atau P3, ya? Nah, maka nanti ada ketentuan. Ini berdasarkan pengalaman ketika kita sering mengerjakan, nanti kalian akan menemukan itu. Jadi jika Q1 lebih kecil daripada Q2, maka ER sama dengan 0 itu di P1. Jadi di dekat muatan yang lebih kecil. Kemudian jika Q1 lebih besar daripada Q2, maka kita pilih titik yang memungkinkan untuk nilainya 0, resultannya kita adalah di P3 ini. Gitu, ya. Jadi itu cara memilihnya. Jadi tidak bingung. Kita pilih yang terdekat saja. Yang nilainya kecil. Manakah muatannya yang nilainya kecil, maka di sekitar muatan kecil itu yang nanti bisa 0. Nah, sekarang kita coba contoh, gitu, ya. Ini misalkan contoh, saya memiliki dua buah muatan. Ini ada Q1, misalkan ini adalah 4 kulom, kemudian ada muatan lain yang negatif Q2, ini adalah 9 kulom. Oke, gitu, ya. Oke, ini ada yang satu lagi. Oke, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Oke, misalkan yang terpisah sejauh 2 meter. 2 meter. Kemudian kita suruh mencari di manakah titik dengan medan listriknya 0, resultannya 0 atau totalnya 0. Nah, kita lihat manakah muatannya lebih kecil. Yang lebih kecil berarti di sini adalah yang Q1, 4 kulom. Nah, berarti kita ambil aja titik di sini, memungkinkannya di sini. Misalkan ini posisinya adalah X dari atau di sebelah kiri Q1, ini adalah titik P. Nah, tadi E1 arahnya nanti ke kiri. Nah, ini menjauhi muatan positif. Kemudian ada lagi ini. Ini adalah E2. E2 ini ke kanan karena muatan sumbernya adalah negatif. Jadi menuju ke muatan negatif. Jadi E2 itulah medan yang dihasilkan oleh muatan E2. Baik. Kemudian tadi syarat untuk ini nilainya 0 itu harus besarnya E1 sama dengan besarnya E2. Ini, ya. E1 tadi kan K I1 per X kuadrat. Nah, kalau itu jadi X kuadrat, X, ya, maka sepanjang ini adalah 2 plus X. Jadi, ya. Sama dengan ini ada K
Q2 per 2 plus X kuadrat. Nah, maka ini K-nya coret karena sama. Kemudian kita masukkan angkanya. Q1 sudah 4 per X kuadrat. Kemudian Q2 adalah 9. Kemudian ada 2 plus X kuadrat. Ya. Oke, kita bisa mengerjakan ini dikuadratkan dulu yang bawah ini 2 plus X kuadrat kan itu boleh saja, tapi cuma nanti akan lama gitu ya. Maka kalau kita lihat nilainya 4 dan 9 itu sama-sama bisa diakar dengan mudah gitu ya. Maka ini menyelesaikannya adalah diakar aja, ruas kiri kan diakar. Jadi ini tinggal 2 per X, ruas kanan itu tinggal 3 per 2 plus X. Nah, kemudian kita kalikan silang. Kali silang di situ. Jadi ini ada 2 kali 2 plus X sama dengan 3X. Ini ada 4 plus 2X sama dengan apa ini? 3X. Jadi ini ada 4 sama dengan berapa? 5X gitu ya. Tadi X ini adalah 0,8 meter. Jadi letak titik P ini adalah 0,8 meter di sebelah kiri Q1 atau bisa juga posisi titik P itu adalah berapa? 2,8 ya, karena 2 plus X 2,8 meter di sebelah kiri Q2 ya. Jadi nanti dilihat acuannya siapa. Kalau acuannya Q1 berarti pakai X sesuai gambar itu. Kemudian kalau relatif diukur terhadap Q2 berarti ya pakai 2 plus X gitu ya. Ya, yang menentukan X, yang menentukan posisi X-nya di mana itu adalah yang mengerjakan soal. Di soal hanya disajikan biasanya Q1, Q2 dan jarak antara Q1 dan Q2. Oke, ini ya. Jadi kalau kedua muatan sumber itu besarnya sama. Nah, lalu bagaimana jika muatan sumbernya berbeda? Sekarang kita akan mencoba untuk kasus dengan muatan sumber yang berbeda. Yang kedua adalah muatan sumber berbeda. Muatan sumber berbeda. Yang pertama, muatan berbeda ini caranya sama ya, balik. Ini saya ulangi. Jadi ini muatan sumbernya sama. Misalkan sama-sama positif. Jadi misalkan adalah plus memiliki 1, kemudian di sini ada plus lagi, kedua terpisah sejauh misalkan adalah sejauh R gitu ya. Sejauh R. Nah, maka nanti kita membuat titik pengamatan ada P1, P2, kemudian di sini ada P3. Nah, untuk medan listrik akibat Q1 jadi menjauhi Q1 ini ada E1, kemudian yang medan listrik akibat Q2 ini juga menjauhi sana positif sama positif. Ini E2. Nah, kalau kondisi seperti ini arahnya sama, maka tidak mungkin resultannya 0. Jadi ini ER tidak mungkin 0. Dan berkenaan dengan di P2 Q1, jadi E-nya ke kanan karena menjauhi muatan Q1. Kemudian untuk E2 berarti E2 ke kiri karena muatan positif E2, jadi E2 menjauhi. Nah, maka kalau kita lihat di sini gambar ini, maka ini memungkinkan untuk nilainya 0 karena arah E1 dan E2 itu berlawanan. Jadi ini bisa saja sama dengan 0 ya. Memungkinkan ada keterangan memungkinkan. Ya, jadi ketika E1 sama dengan E2. Sekarang kita cek di E3. Di E3 ya, di E3. E1 berarti ke kanan,
menjauhi muatan satu positif, kemudian E2 lagi dari muatan E2 itu juga ke kanan menjauhi muatan E2 yang positif juga. Nah ini, kalau seperti ini maka arahnya sama, jadi tidak mungkin ER-nya 0. Jadi ER tidak sama dengan 0. Jadi kandidat yang cocok itu adalah di antara kedua muatan. Lalu bagaimana dengan jika muatan sumbernya sama-sama negatif? Ya, sama-sama negatif, min, misalkan I1, kemudian ada I2, negatif juga, ya, terpisah sejauh R, ini. Nah, kemudian kita ambil kita pengamatan P1, P2, kemudian 9, P3, ya. Kemudian sekarang kita lihat di P1. Untuk di P1 berarti ada E1 menuju ke I1 karena muatan negatif. Maka arah medannya menuju ke muatan negatif itu. Arah medan ya. Kemudian untuk E2 berarti arahnya juga ke kanan karena I2 negatif ini menuju ke arah ke I2 ya. Nah ini, kalau kondisi seperti ini, maka ini tidak mungkin ER 0 ya, tidak mungkin karena arahnya saling menjumlahkan. Itu semakin besar kan resultannya. Nah sekarang di titik P2, jadi ada E1 menuju ke I1, jadi ke kiri. Kemudian untuk E2 ini arahnya ke kanan menuju ke I2, muatannya negatif. Nah, jadi kalau kelihatan seperti ini, jika kelihatan seperti itu, ini arahnya berlawanan ke vektor ini, maka memungkinkan ER sama dengan 0 ya. Itu ketika E1 sama dengan E2. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yang terakhir, posisi ketiga ini, E1 berarti ke kiri. Kemudian E2 ini juga arahnya ke kiri, menuju ke I2. Jadi ini E2. Ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan, kalau kondisi seperti itu, arahnya sama, dua vektor ini, maka tidak mungkin resultannya 0. Tidak mungkin 0 ya. Jadi kesimpulannya, jika muatannya sejenis, maka ER0 berada di antara ya. Di antara itu belum tentu di tengah, ya, di antara kedua muatan. Antara kedua muatan. Ya. Ini gambarannya. Nah, kemudian sekarang kita contoh. Jadi kalau misalnya saya punya muatan plus ini 4 coulomb, kemudian ada lagi muatan yang satunya plus 9 coulomb, berpisah sejauh 2 meter, maka tentukan titik yang resultannya 0. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, dan kita sudah tahu informasi bahwa kalau muatan jenis yang 0 ada di antara kedua muatan, ya langsung ambil aja titik sembarang di sini. Misalkan titik P, kita ambil jaraknya adalah X, gitu ya. X. Nah, kalau di sini X, berarti di sini tinggal 2 min X. Hati-hati gitu ya. Oke, sekarang kalau kita gambarkan, ini E1, berarti di sana. Kita angkat saja I1. Kemudian yang I2 itu menghasilkan medan listrik E2. Oke. Maka nanti nilainya akan 0 ketika E1 sama dengan E2. Nah, berarti dia adalah K I1 per X kuadrat sama dengan K I2 per 2 min X kuadrat. Ya. Oke. Kemudian K-nya dicoret karena nilainya sama. Kita coret. Kemudian kita masukkan angkanya. I1 itu 4 per X kuadrat. Kemudian Q2 ya. Q2 nya adalah 9 per 2 min X
kuadrat. Nah, karena kedua-duanya 4 dan 9 itu bisa diakar dengan mudah, ya kita akar aja kiri kanan. Ini tinggal 2 per X, kemudian ada 3 per 2 min X. Ya. Oke, kita kalikan silang. Ada 2 kalikan 2 min X sama dengan 3X, berarti ada 4 min 4 min 4 min berapa ini? Min 2 ya, 4 min 2X sama dengan 3X, berarti ada 4 sama dengan 5X, berarti X sama dengan 0,8 meter di kanan Q1 sesuai gambar itu, atau kalian juga bisa menyebutnya adalah titik P itu adalah berapa? Titik P terletak di 2 min 0,8 atau 1,2 meter di kiri Q2. Nah ini ya. Jadi posisi titik itu ya di situ, cuman acuannya siapa itu yang menyebabkan nanti penyampaiannya beda. Kalau terhadap Q1 ya berarti 0,8 meter di kanan Q1. Kalau terhadap Q2 berarti di sebelah kiri 1,2 meter. Tapi titik itu posisinya sama. Ya. Hanya acuannya yang beda, sehingga secara penulisan nilainya beda gitu ya. Tergantung acuan nanti di mana gitu ya. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Semoga tidak ada ya. Nah, paham semua, nanti siap untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Sudah ada medan listrik, kemudian kita lanjutkan ke flux, ya, flux medan listrik. Ke flux medan listrik. Medan listrik. Nah, apa itu flux medan listrik ya? Jadi kalau saya tambahkan secara ilustrasinya, misalkan ini saya memiliki permukaan, ya. Kemudian di sini ada muatan listrik. Misalkan muatannya positif. Kalau muatan positif, maka medan listrik yang dihasilkan itu kan menyebar ke segala arah. Menyebar ke segala arah. Karena termasuk ada yang mengenai ini. Di belakangnya ini, kemudian menembus sini. Dan menembus sini. Ya, ada yang menembus permukaan sini. Nah, ini. Ya, jadi ada E-nya. Nah, jadi flux medan listrik itu adalah banyaknya medan yang menembus suatu permukaan A. Jadi flux itu ini adalah banyaknya medan. Oh, ini flux listrik ya. Karena nanti ada lagi flux magnet. Kalau itu medan magnet ya. Banyaknya medan listrik. Banyaknya medan listrik yang menembus permukaan. Permukaan ya, yang menembus permukaan. Oke, ini adalah flux listrik, misalnya medan listrik yang menembus sebuah permukaan. Nah, kemudian bagaimana besarnya atau banyaknya itu tadi? Kalau misalkan tadi ada permukaan ini, permukaan. Nah, kemudian ini luasnya adalah A. Jadi luas permukaan ini dia menghadap ke sana. Karena permukaan ini menghadapnya ke sana. Ini adalah arah menghadap permukaan. Ini dikatakan sebagai garis normal. Garis normal itu selalu tegak lurus permukaan. Jadi ini arah menghadapnya permukaan A. Nah, kemudian ada medan listrik yang menembus permukaan ini. Arahnya ke sana. Dari sini misalnya. Dari sini menembus. Nah, ini adalah E. Vektor. Ya. Nah, berarti dia membentuk sudut
kelihatan gitu ada sudut. Ini bentuk sudut. Ini adalah theta. Nah, seperti ini. Nah, maka nanti untuk flux inilah V notasinya. Ini adalah vektor E dot vektor A. Ini ya. Permukaan jadi vektor karena ada permukaan, ada ini ya normalnya tadi ya. Nah, ini atau bisa juga flux ini ada V besarnya E. Kalau nanti menghitung secara skalar, jika sajian di soal seperti apa, ya. Kalikan A, besarnya A, permukaan A, kalikan cos theta, gitu ya. Jadi sama. Jadi untuk V ini adalah flux medan listrik. Ini Weber. Kemudian untuk E, jadi itu adalah besarnya medan listrik. Ini berkulon. Kemudian ada A, ini adalah luas permukaan. Permukaan meter persegi. Kemudian theta, hati-hati theta itu ya. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara garis normal dan medan listrik. Jadi sudut ini antara ini ya. Jadi sudut antara ini. Nah, ini theta ya, sudut antara garis normal dan medan listrik. Oke, ini bersama. Kemudian kita coba ke bentuk soal ya. Ini contoh soal. Contoh. Oke. Misalkan diketahui, saya bersingkat saja soalnya, diketahui medan listrik vektornya ini adalah misalkan adalah 3 ya. Misalkan adalah 3 I plus 4 D. Ini bentuk vektor. Kemudian permukaan, arah permukaan itu adalah arah permukaannya saya misalkan adalah 3 J. Bentukan ya. Ini bukan J, dapat I aja. Dapat I, 3I ya, 3I. Oh, sudah ada yang bergabung. Baik, ya, selamat ya. Selamat datang. Saya lanjutkan. Kemudian tentukan yang pertama flux medan listrik. Kemudian yang B adalah sudut antara E dan A. Sudutnya berapa? Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, kita menggunakan persamaan tadi, persamaan di flux ini ada sajian vektor, ini sajian bentuk skalanya, ya, perhitungan skala ini kita menggunakan aturan dot product materi kelas 10 ya, nanti di lagi materi kelas 10 tentang perkalian titik. Nah, kemudian kita kan sudah tahu yang A, kita jawab yang A, berarti untuk flux ini adalah E dot A. E dot A. Nah, maka situ ada 3 I plus 4 J. Ini dot 3 I. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian
kita kalikan per bagiannya. Ini dot ini, ya. Ini pasangan. Kemudian ini juga dikalikan kan. Nah, ini. Oke, sekarang kita proses hasilnya. Jadi ada 3 I dot 3 I ditambah dengan 4 J dot 3 I. Nah, ini berarti ada 3 kali 3, itu adalah 9, tinggal I dot I, kemudian 4 kali 3 itu adalah 12, dan J dot I. Nah, di aturan perkalian titik seperti ini, kalau ini sama, maka nilainya 1. Kalau ini beda, IJ, IK, JK, JI, atau JI, ya, JI, seperti itu, maka ini nanti nilainya 0. Kalau beda, nilainya 0. Nah, berarti hasilnya adalah 9. Terus nilainya hanya 9 kali 1, ini 12 kali 0, berarti ini adalah 9, ya. 9 vektor. Nah, untuk kenapa kayak 0, nanti silakan dibuka materi kelas 10, ya. Nah, vektor. Dan dulu pernah dijelaskan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Untuk menjawab soal yang B, sudut antara E dan A. Jadi soal yang B ini kita menggunakan 2 persamaan ini, memadukan 2 persamaan ini. Memadukan 2 persamaan fluk yang sajian vektor dan sajian skalar ini. Yang awal kan sudah kita tahu nilainya dari jadwalnya A tadi. Nah, nanti untuk menjawab itu kita menggunakan E dot A. Ini juga nilainya sama dengan besarnya E dikali besarnya A dikali dengan cos theta. Nanti langkah pertama cari berapa besarnya ini. Vektor E ini berapa? Berapa vektor A itu besarnya berapa? Nah, kalau ada sajian vektor seperti ini, maka untuk mencari besarnya E tidak usah ditanda panah, jadi itu besarnya E. Ini adalah akar komponen X. Di komponen X yang 3 ini dikuadratkan. 3 kuadrat ditambah dengan komponen Y-nya dikuadratkan. Jadi ini adalah akar dari 9 plus 16 dengan akar dari 25. Jadi ini adalah 5. Nah, lalu bagaimana dengan vektor yang permukaan itu? Jadi A, besarnya A, ini adalah akar komponen X, 3 kuadrat, ditambah dengan komponen J-nya. Ini kan tidak ada yang ada langsung J, tidak ada J, jadi kan 0. Ini 0 kuadrat. Berarti ini ya J-nya tinggal 3. Oke, ini 5, dan ini 3. Baru kita masukkan ke persamaan ini, persamaan yang tadi. Yang ruas kiri kan kita dapatkan 9. Ya, ruas kanan tinggal kita menghitung. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di ruas kirinya jadi untuk E dot A sama dengan besarnya E, besarnya A, cos theta. Jadi ini sudah ketemu tadi 9, yang E-nya jadi adalah 5, yang A-nya adalah 3. Ini cos theta. Oke. Tadi ini adalah tinggal 3/5. Ini adalah cos theta. Jadi cos theta sama dengan 3/5. Nah, ini kan istimewa ini ya. Nah, kalau lupa nanti itu adalah trigonometri. Untuk 3, ini 4, ini 5. Cos berarti kan samping miring. Nah, ini tetanya di sini ya. Samping per miring 3/5. Nah, berarti sebetulnya adalah kalau cosnya 3/5, berarti ini adalah theta sama dengan 53 derajat. Ini dihafalkan ya, ini sudut 5. Jadi kalau misalkan sin 37, berarti itu adalah 3/5. Kalau cos 37 ini adalah 4/5. Kemudian untuk sin 53 berarti 4/5. Kemudian kalau cos 53 ya, 53 berarti ini adalah 3/5 gitu ya. Nah, jadi hasilnya sebetulnya adalah 53 derajat. Sudut yang dibentuk antara E dan A. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya.
Oke, semoga tidak ada pertanyaan, semuanya jelas. Tapi semoga tidak ditinggal kemana-mana gitu ya. Ini kan kameranya nggak nyala ini ya. Coba kalau kamera itu nyalakan. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, terima kasih ya. Jadi hari ini kita sudah sampai ke Flux ya, ke Flux Medan listrik. Nah, kemudian untuk yang berikutnya masih ada waktu 12 menit gitu ya. 12 menit. Nah, nanti saya tambahkan sedikit saja. Jadi sudah sampai ke soal. Jadi nanti kita akan berakhir jam 10.20 ya, masih ada 12 menit. Setelah medan listrik, selanjutnya adalah ini ya, selanjutnya ini adalah gaya listrik. Gaya listrik. Listrik ini ya, atau ada nanti menyebutnya gaya Coulomb. Gaya Coulomb ya. Nah, apa itu gaya Coulomb? Ini adalah interaksi antara dua atau lebih benda listrik. Jadi jika kita pertemuan pertama minggu yang lalu, ketika sini ada muatan sumber gitu ya, misalkan satu muatan positif, oke, maka serta-merta ini akan muncul medan segala arah, ya. Ini, oke, sudah ini. Maka ketika kemudian di sekitar ini ditaruh lagi suatu muatan ya, misalkan ini muatannya positif gitu, maka dia akan berinteraksi. Jadi setelah ada medan, kemudian ada muatan lain, maka baru akan ada interaksi ya. Nah, karena ini masing-masing juga mengeluarkan medan, sehingga ada interaksinya. Ini ada, kan nanti gayanya adalah gaya tolak. Ya. Jadi F, jadi kalau misalkan ini adalah Q1, sini Q2, kemudian saling berdekatan seperti ini, maka ada F gaya. Namanya apa? Gaya tolak. Jadi gaya muatan 2 akibat muatan 1. Nah, di sini juga sama. Juga sama mengalami gaya juga. Caranya ke sana. Bertolakan. Ini ya. Nah, ini. Jadi ini ada F1 akibat muatan 2. Kalau misalkan ini terpisah sejauh R, itu, nah, maka nanti besarnya gaya Coulomb atau gaya listrik itu, ya, jadi ada F12 ataupun F21 ini sama besar, jadi itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat, ya, jadi itu F ini gaya Coulomb. Gaya Coulomb ini Newton, Q1, kemudian Q2 ini adalah muatan listrik. Nah, muatan listrik satunya Coulomb, kemudian R jarak. Ini meter, kemudian ada K. K ini adalah konstanta ya, 9 kali 10 pangkat 9 itu. Nah, Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat ini ya. Ini kalau muatannya sama, maka nanti saling tolak. Jadi kalau misalnya muatannya adalah keduanya negatif, ya. Kalau keduanya negatif, dan negatif, maka nanti ini akan saling tolak juga. Ini ada F, kalau jadi Q1, berarti ini 1, 2, ini Q2, berarti di sini adalah F2 akibat 1, terpisah sejauh R, maka nanti akan terjadi kayak tolak. Nah, kemudian kalau muatannya berbeda, untuk muatan beda, ini plus, ini min, ya, ini Q1, ini Q2, terpisah sejauh R. Nah, maka kalau muatannya berbeda jenis, itu saling tarik. Ini ada F1 akibat muatan 2, di sini ada F2 akibat muatan 1. Jadi gaya ini besarnya sama. Ya. Dua benda yang berinteraksi itu memiliki gaya yang sama. Nah, gitu ya. Jadi itu untuk
gaya Coulomb, dan kemudian gaya Coulomb termasuk besaran vektor. Jadi gaya Coulomb ini adalah besaran vektor. Kalau vektor berarti nanti aturannya mengikuti aturan yang diterapkan untuk medan listrik kemarin. Ya, jadi menggunakan penjumlahan vektor dan lain sebagainya. Nah, baik, ini waktunya sudah 10 lebih 13. Nanti saya absen dulu, kemudian kalian persiapan untuk mengikuti pelajaran selanjutnya, gitu ya. Saya absen dulu. Untuk hari ini materi cukup sampai sini, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tunggu sebentar, saya buka absensinya. Ini mau ditunggu dulu. Baik, sudah terlihat ya. Saya buka kelas IPA 3. Kelihatannya sudah ada yang mengisi absen. Ini gantian yang saya panggil dari yang nomor belakang ya. Oke. Zahlan ada. Dan Zahra ini. Biasanya kalau tidak dihubungi kemudian kalau ada yang sudah mulai itu biasanya dijual di kakak pada umpamanya rival bisa tidak ada yang rival kemudian berarti ada Ustaz, ada Pak. Oh, namanya ganti itu ya. Ya, salah email. Oke, nanti kalau langsung ya konfirmasi gitu ya. Bisa terjadi. Kemudian Dimas apakah ada? Ada ya? Tajila. Asraf ada. Kemudian Malinda. Laila. Kaila. Kalau sistem negara tersebut ada perbedaan, ini berlaku. Tapi kalau negara tersebut tidak ada sistem perbedaan, maka tidak berlaku. Berkeempat adalah adil. Kelima, tidak dalam sistem umum baik sistem umum. Kalau sedang melaksanakan haji atau hukum umum, harus melaksanakan rangkaian haji umum sampai yang terakhir yaitu tahalul, baru boleh melakukan pernikahan, baru boleh menjadi wali. Nah, kalau satu misinya adalah Islam, otomatis jika kalau muslim maka tidak benar menjadi wali. Maksudnya siapa wali haji? Apa kok kalau wali haji karena bapak orang Islam, otomatis dia tidak punya asal. Sedangkan lagi kan sedangkan satu orang lagi itu memang angkat kedudukan, tapi kan akhirnya beda. Maka seperti sholat. Oke. Ada yang belum? Ada yang bisa lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, untuk hari ini saya akhiri sekian dulu. Selamat belajar. Silakan bergabung di kelas selanjutnya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya muslim, ada anaknya, salah satu anaknya orang baik muslim, maka boleh diwakilkan kepada si anak. Meskipun di situ bapaknya hidup ya, tapi karena tidak mampu. Tapi masih ada jalan tetap masih ada jalan awal untuk bersekolah. Berarti tidak boleh